kasih dalam Yesus Kristus. Shalom. Selamat datang, selamat beribadah di Gereja Metodis Indonesia Kasih Karunia pada hari ini 19 April 2020, Minggu kedua Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.
Tuhan Yesus baik. Haleluya. Terpujilah Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih dalam Yesus Kristus, kita akan masuk dalam ibadah kita pada hari ini. Mari kita berikan waktu kita. Kita bersatu teduh di dalam ibadah di rumah kita masing-masing saat ini. Pemazmur mengatakan bahwa sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Mazmur 33 ayat 18 sampai 19. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah Bapa yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Tuhan sangat senang ketika melihat umatnya datang dan menyediakan hati, waktu, dan semua keberadaannya bagi Dia yang hendak melawat kita melalui ibadah di rumah kita masing-masing saat ini. Kiranya pujian, nyanyian yang kita nyanyikan dengan sepenuh hati akan manis didengar Tuhan dan menjadi persembahan yang indah di hadapannya. Katakan di dalam lagu ini, pujian dan penyembahanmu baginya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian, pujian dan pengagungan
pujian penyembahan kami. Raja yang bertahta, yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan. Katakan, dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Raja. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji, syukur, hormat, dan kemuliaan bagimu Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Tuhan yang memberikan kami kehidupan hari ini. Ketika dunia ini, bumi ini dilanda bencana COVID-19 dan begitu banyak jiwa yang binasa oleh karena penyakit pandemi ini, Engkau menyelamatkan kami dan kami boleh berada di saat ini, saat indah bersamamu Tuhan, untuk ibadah kami, sekalipun kami beribadah di rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya Engkau hadir seperti janjimu kepada setiap umat percaya bahwa Engkau ada ketika namamu dipanggil dalam persekutuan 2-3 orang. Kami adalah mesbah hidup bagimu Tuhan. Dan setiap rumah tangga di dalam gereja ini, kami menjadi mesbah hidup. Dan setiap keluarga menjadi mesbah kudus. Setiap keluarga mendirikan mesbahnya bagi pemujian penyembahan bagimu Tuhan kami. Allah kami yang memberikan kami kehidupan. Engkau layak menerima pujian penyembahan kami. Engkau layak Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami puji dan sembah. Saat ini Tuhan, dalam segala keterbatasan kami mau menyerahkan hati, jiwa, pikiran, dan roh kami, supaya roh Tuhan yang berotoritas full atas kami semua, sehingga ibadah kami ini menjadi persembahan yang kudus, menjadi persembahan yang indah, yang menyenangkan hatimu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ketika Engkau melawat kami pribadi lepas pribadi melalui ibadah ini, Engkau akan mengadakan perubahan, Engkau akan mengadakan pemulihan, Engkau akan membuat kami menjadi ciptaan yang baru, yang siap berjuang untuk kemuliaan-Mu melalui apapun yang akan kami lakukan setiap hari ya Tuhan. Jadikan kami pejuang-pejuang iman yang boleh mempersembahkan hidup kami, mempersembahkan segala sesuatu dari diri kami hanya untuk kemuliaan Tuhan. Semua unsur-unsur ibadah kami Tuhan, kami pertaruhkan di dalam dan demi nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih dalam Yesus
salib Tuhan adalah tanda cintanya. Dan tidak ada satu personal pun, satu pribadi pun di muka bumi ini yang melebihi dia sanggup memberikan hidupnya untuk orang-orang yang dikasihinya, yaitu kita yang sudah ditebus untuk mendapatkan hidup kekal kelak bersamanya di surganya Tuhan. Mari kita angkat pujian ini, kita katakan, hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Kaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segala. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup mari kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat. Salibmu, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Katakan, nyanyi dan
kekasih dalam Yesus Kristus, kita akan membaca firman Tuhan secara responsoria dari Mazmur 16 ayat 1 sampai 11. Bahagia orang saleh. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada Tidak yang ada yang baik bagiku bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku, menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Kita bersama. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Gloria Patri. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih dalam Yesus Kristus, ada sukacita dalam hidup kita pada hari ini. Amin. Pasti di dalam Tuhan senantiasa ada pengharapan. Di dalam Yesus pasti ada sukacita. Mari kita memuji Tuhan. Kita nyatakan pujian kita melalui lagu ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan.
Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kufur dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Tuhan percaya dan memberi. Engkaulah Raja atas dunia, Engkaulah Raja atas dunia, menghancurkan kufur dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Tuhan percaya dan memberikan Mari sama-sama katakan dengan sungguh-sungguh. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kufur dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, menghancurkan kufur dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, haleluya, haleluya. Engkau Tuhan percaya dan memberitahu selama. Engkaulah Raja, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kufur dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan kita, haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih dalam Yesus Kristus, sebagai epistel kita pada hari ini diambil dari 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 9. Satu Petrus 1 ayat 3 sampai 9. Baiklah, saya akan membacakannya bagi kita sekalian di dalam nama Tuhan Yesus. Pengharapan iman dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu,
yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Sampai sedemikian jauh firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, terlebih yang menjadi pelaku firman yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih dalam Yesus Kristus, saatnya kita akan memberikan persembahan korban syukur kita pada hari ini. Mari kita angkat pujian ini.
Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih, kita akan masuk di dalam warta dan doa syafaat. Salam jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesempatan beribadah sampai saat ini. Walaupun kita tidak beribadah di Gereja Metodis Indonesia Kasih Karunia, tapi kita boleh beribadah di rumah kita masing-masing. Terpujilah Tuhan yang Maha Baik. Pada kesempatan ini kami mengumumkan bahwa bantuan sosial pada jemaat kita yang terkena dampak COVID-19 akan terus kami berikan pada bulan-bulan selanjutnya. Untuk itu kami harapkan kepada jemaat yang mau berpartisipasi agar memberikan atau mentransfer ke rekening Bendahara Paskah. Dan untuk persembahan kita masing-masing di rumah kita masing-masing di dalam ibadah kita agar dikirimkan kepada Bendahara Gereja Metodis Indonesia Kasih Karunia melalui rekening yang tertera atau diantarkan ke sekretaris gereja pada hari Selasa sampai dengan hari Sabtu. Demikian warta yang kami sampaikan pada saat ini. Bapak Ibu, mari kita mempersiapkan diri kita masing-masing. Kita berdoa, kita menyerahkan apa yang menjadi kerinduan kita kepada Tuhan. Maha besar, maha kuasa, maha agung Engkau Tuhan. Engkaulah Allah perlindungan kami. Engkaulah Allah keselamatan kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus bahwa hidup kami adalah karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk waktu ini ketika kami boleh beribadah Tuhan Yesus. Walaupun kami tidak bertatap muka Tuhan Yesus, tapi kami bersyukur Tuhan Engkau memberikan kami kesempatan beribadah di rumah kami masing-masing Bapa. Tuhan, kami tahu Engkau Allah yang tidak terbatas Tuhan, yang ada di dalam kehidupan kami masing-masing, yang ada di dalam hati kami masing-masing. Saat ini kami menyadari Tuhan bahwa gereja yang sesungguhnya adalah diri kami masing-masing. Biarlah hidup kami senantiasa menjadi pujian dan hidup kami senantiasa boleh menyenangkan Tuhan. Tuhan, kami berdoa ke dalam tangan Tuhan pada saat ini. Kami menghantarkan kepadamu Tuhan segala kerinduan kami ke dalam hati Tuhan. Bapa, kami berdoa ke dalam tangan Tuhan. Kami mempercayakan seluruh jemaat Tuhan ke dalam tangan-Mu. Jemaat GMI Kasih Karunia Tuhan Yesus, Engkau maha melihat kami pribadi lepas pribadi. Engkau maha melihat apa yang menjadi kerinduan kami. Kami mempercayakan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah roh Tuhan yang membangkitkan Tuhan semangat kami, iman kami Tuhan Yesus. Sehingga ketika kami terbatas Tuhan Yesus berinteraksi dengan siapapun Tuhan, ketika kami terbatas beraktivitas Tuhan, tapi kami boleh menikmati kasih Tuhan yang tidak terbatas di dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami dengan kuasa Rohul Kudus-Mu senantiasa memberikan kami semangat baru di dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan ujung dari wabah pada saat ini Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Yesus, Engkau Allah senantiasa memelihara kami. Engkau Allah senantiasa melindungi kami. Engkau Allah senantiasa Tuhan menjagai kami. Oleh karena itu Tuhan, kami menyerahkan tubuh, roh, dan jiwa kami ke dalam tangan Tuhan. Engkaulah Tuhan pemilik hidup kami. Kami berserah di dalam segenap kelemahan kami ke dalam tangan Tuhan. Bapa, kami berdoa ke dalam tangan Tuhan pada saat ini. Berikan kami semangat baru senantiasa, supaya hati kami terus memuji-muji Engkau Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami. Kami berdoa ke dalam tangan Tuhan pada saat ini untuk jemaat Tuhan yang sakit Tuhan dimanapun berada Tuhan. Engkau maha melihat mereka Tuhan semua. Apapun kondisi fisik mereka, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang menjamah tubuh mereka, menyembuhkan mereka dengan kuasa Rohul Kudus-Mu Tuhan, menguatkan iman mereka untuk tetap Tuhan Yesus berseru dan berserah kepada Engkau Tuhan Yesus, sehingga tubuh mereka boleh disembuhkan Bapa.
Kami berdoa untuk orang tua kami yang sudah pada lanjut usia. Tuhan, Engkau memeliharakan mereka. Engkau senantiasa Tuhan menyirari hati mereka. Engkau memberikan semangat baru senantiasa bagi mereka. Sehingga Tuhan Yesus, ketika umur mereka Tuhan Yesus makin menua, tapi iman mereka makin kuat, berpengharapan, berserah kepada Engkau Tuhan Yesus. Bapa, kami mempercayakan seluruh jemaat-Mu kembali ke dalam tangan Tuhan. Cukupkan kami Tuhan dengan apa yang kami butuhkan hari lepas hari Tuhan. Kami mempercayakan kehidupan kami, kebutuhan kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang berkuasa Tuhan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan setiap jemaat-Mu. Bahkan kami berdoa Tuhan Yesus untuk jemaat Tuhan yang memberikan Tuhan Yesus hatinya untuk boleh Tuhan Yesus saling membantu dan saling mendukung Tuhan. Untuk jemaat yang membutuhkan Tuhan Yesus, kebutuhan hidupnya Tuhan Yesus saat ini, ketika kami Tuhan Yesus merasakan apa pekerjaan jemaat Tuhan yang saat ini Tuhan Yesus terbatas untuk melakukan pekerjaan mereka, kami percayakan ke dalam tangan-Mu yang maha kuasa. Tuhan Yesus, kami berdoa ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan negara kami ini, negara Republik Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, pulihkan negara kami ini Tuhan Yesus. Tuhan, bangkitkan negara kami ini Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan Yesus. Kami lepas dari wabah ini Tuhan Yesus. Tuhan, ketika seluruh jemaat Tuhan berperan di dalam semua ini, seluruh masyarakat berperan Tuhan untuk memutuskan mata rantai Tuhan Yesus wabah ini, kami mempercayakan Tuhan Yesus seluruh jemaat-Mu, bahkan seluruh rakyat Indonesia Tuhan Yesus, supaya kami berperan aktif Tuhan Yesus untuk Tuhan Yesus mematuhi apa yang menjadi peraturan dari pemerintah kami Bapa. Kami berdoa ke dalam tangan Tuhan untuk Engkau memberikan hikmat-Mu bagi presiden kami Tuhan, bahkan pada seluruh pejabat Tuhan Yesus, dari yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan Yesus, supaya semuanya Tuhan Yesus boleh memberikan keputusan yang terbaik Tuhan Yesus di tengah-tengah wabah yang kami rasakan pada saat ini. Kami mempercayakan ke dalam tangan Tuhan seluruh kebijaksanaan dan keputusan yang diberikan, biarlah itu boleh Tuhan menjadi kesehatan bagi jemaat Tuhan, bagi warga negara Republik Indonesia ini. Kami mempercayakan ke dalam tangan Tuhan Yesus untuk seluruh rakyat kami Tuhan yang saat ini terkena penyakit dari virus COVID-19 ini Tuhan. Kami percayakan ke dalam tangan Tuhan. Engkaulah Allah penyembuh sesungguhnya. Biarlah mereka boleh mencari Engkau Tuhan Yesus di dalam tubuh mereka yang menderita saat ini Tuhan Yesus. Sembuhkan mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarlah iman mereka kuat bergantung kepada Engkau Tuhan. Berkati seluruh perawatan, seluruh pelayanan kesehatan, pelayanan medis yang diberikan kepada mereka untuk mereka boleh sembuh Tuhan. Kami berdoa ke dalam tangan Tuhan. Jauhkan ya Tuhan Yesus wabah ini daripada jemaat-Mu ini Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh sehat Tuhan melalui waktu-waktu wabah ini Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa ke dalam tangan Tuhan. Kami mempercayakan semua tenaga kesehatan Tuhan yang memberikan tenaganya Tuhan, memberikan pikirannya, memberikan seluruh Tuhan Yesus keberadaannya Tuhan Yesus untuk melayani para penderita pasien COVID-19 ini Tuhan Yesus. Tuhan menguatkan mereka, Tuhan memberikan mereka kesehatan, bahkan Tuhan memberkati kehidupan mereka, memberkati keluarga mereka Tuhan Yesus, sehingga mereka boleh tetap sehat Tuhan Yesus melayani semua penderita ini Tuhan. Kami percayakan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Bapa, kami tahu Engkau mendengarkan doa kami. Bangkitlah Tuhan Yesus, menjamah Tuhan Yesus negara kami ini Tuhan. Kami mempercayakan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu, ke dalam kuasa-Mu, ke dalam kebaikan dan kemurahan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan yang kami angkatkan ke hadapan-Mu. Ampunkan kami Tuhan dari ketidakbenaran kami di hadapan-Mu. Sucikan, kuduskan kami dalam darah-Mu yang kudus. Di dalam nama Yesus yang penuh kuasa kami berdoa. Amin. Puncak dari ibadah kita pada hari ini adalah untuk
menerima lawatan Tuhan melalui firman-Nya yang akan ditaburkan oleh hamba-Nya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih dalam Yesus Kristus, kita siapkan hati kita, pikiran kita, supaya roh Tuhan boleh berbicara dan menyatakan kehendak-Nya kepada kita melalui firman-Nya. Kita siapkan hati kita, kita angkat pujian. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, mengarah perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari setiap hati, setiap jiwa, angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh, supaya kita siap untuk menerima apa yang Tuhan katakan. Ku panggil nama-Mu, ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar. Engkau dengar seruan hati kami. Sungguh indah, sungguh indah, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang. Sungguh indah, sungguh indah. Sungguh indah Kau Tuhan. Sungguh indah Tuhan, ketika kami menyiapkan hati kami untuk menerima firman-Mu hari ini. Jadilah hati kami seperti tanah yang subur, supaya firman yang Engkau taburkan tumbuh dan berbuah, bahkan menjadi indah dalam kehidupan kami. Sungguh indah Kau Tuhan.
Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau Allah kami yang memberikan firman-Mu pada kami saat ini. Biarlah suara Tuhan yang kami dengarkan. Ketika firman-Mu berbicara, maka dia tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Urapilah kami ya Tuhan dengan roh-Mu, supaya kami mendapatkan, menikmati apa yang Tuhan inginkan dari kebenaran Allah. Dalam nama Yesus, kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini firman Tuhan mengajar kita pada Paskah kedua ini, Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 31. Demikian firman Tuhan, kita memperhatikan Alkitab kita masing-masing. Saya akan membacakannya untuk kita bersama, sambil kita menyimaknya dengan hati yang dari Tuhan. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup di dalam namanya. Amin.
Bapak dan Ibu yang diberkati Tuhan, tema kita pada minggu ini bukti kebangkitan Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara, bukti Paskah benar-benar terjadi. Sesungguhnya Yesus sendiri yang berperan untuk membuktikannya. Mari kita melihat bagaimana Yesus membuktikan bahwa Paskah itu sesungguhnya ada. Ayat 19 sampai 20 Yohanes ini mencatat. Yang pertama, saudara-saudara, Bapak dan Ibu yang diberkati, Yesus hadir membawa damai sejahtera. Artinya apa? Bahwa Paskah itu adalah bukti damai sejahtera. Karena maut telah dikalahkan, karena dosa telah mati, kematian telah kalah, kebencian dikalahkan. Yang ada adalah damai sejahtera. Jemaat Tuhan, sehingga dengan terjadinya Paskah dalam hidup murid, sesungguhnya itu membuat mereka berada di atas situasi apapun yang terjadi pada waktu itu. Ketika itu murid-murid ketakutan. Mereka berkumpul, mereka berdiskusi, mereka berbincang, mereka mengingat sikap perilaku mereka ketika Yesus dihukum. Murid berlarian waktu itu. Mereka meninggalkan Yesus. Bahkan ada yang berkata, aku tidak mengenalnya. Bapak Ibu saudara-saudara, sesungguhnya mereka menutup diri di rumah pada waktu itu. Mereka merasakan ketakutan yang sangat dalam. Karena bagi mereka, bisa saja mereka juga akan seperti Yesus. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, situasi yang terjadi pada saat itu justru dipakai Yesus untuk mengantarkan damai sejahtera. Dengan cara apa? Alkitab ini mencatat, Yesus menunjukkan tangan yang kena paku. Yesus menunjukkan lambung yang tertikam, dan itulah bukti Paskah. Ketika melihat itu, murid bersukacita. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Yesus Kristus, ini mau mengatakan kepada kita bahwa Paskah sesungguhnya adalah damai sejahtera. Karena itu kita mengimani ada yang sudah dikalahkan Yesus untuk hidup kita. Sesungguhnya sebagai pengikut Yesus yang mengalami Paskah, berarti kita kalahkan hal-hal yang membuat tidak bersuka cita. Di dalam Yesus yang dibangkitkan, kita kalahkan dosa. Di dalam Yesus yang dibangkitkan, sekaligus kita kalahkan yang membuat kita tidak berdamai dengan Allah. Di dalam Yesus yang dibangkitkan, sesungguhnya di dalamnya ada perdamaian dengan Allah yang dibuktikan dengan perdamaian dengan sesama. Bapak Ibu saudara-saudara, yang kedua yang mau diajar firman ini adalah momen Paskah Yesus sampaikan misinya kepada murid pada waktu itu.
ayat 21, kita lihat Alkitab kita. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Lalu Yesus menghembuskan Roh Kudus kepada mereka. Apa yang mau dikatakan dengan firman ini, Bapak Ibu Saudara-saudara? Yesus mau mengatakan, ada otoritas dari Yesus kepada murid-murid untuk menyampaikan Injil, untuk memberitakan pengampunan dosa atas dasar yang dilakukan Allah dalam Yesus Kristus untuk mengampuni dosa. Jadi murid-murid dalam kuasa Roh Allah, sesungguhnya mereka berhak mengatakan setiap orang yang menolak pengampunan, setiap orang yang menolak untuk bertobat, sesungguhnya dosanya masih ada. Itu yang mau dikatakan ayat ini. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Kita bisa lihat Kisah Para Rasul 5. Saudara-saudara, Bapak dan Ibu, kita buka Alkitab kita. Kisah Para Rasul 5 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-11. Kisah Para Rasul 5 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-11. Coba kita membaca, menyimak firman ini. Bagaimana murid itu menyampaikan dalam kuasa Roh Kudus, dan itu terjadi. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita membaca Alkitab kita masing-masing. Kisah Para Rasul 5 ayat 3 sampai 11. Ananias dan Safira. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana Petrus dalam Roh Allah
terhadap Ananias dan Sapira. Yang ketiga, kita mau diajar dengan firman ini. Bagaimana pengalaman hidup Thomas dalam Paskah. Ayat 24 sampai 31. Yohanes pasal 20 yang menjadi pengajaran bagi kita hari ini. Kita lihat Alkitab kita, jemaat Tuhan. Bagaimana pengalaman hidup Thomas dalam Paskah. Jemaat Tuhan, ia melihat dan memegang. Ayat 25. Setelah Thomas mengalami Paskah, lewat Yesus yang memberi dirinya pada Thomas, ada yang berubah. Ketika Thomas sudah memegang dan melihat Yesus yang bangkit itu, dia berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Artinya apa Bapak Ibu Saudara-saudara? Sebelum dia melihat, sebelum dia memegang, sebelum dia sampai mengalami Paskah, sebelum dia memegang Yesus yang bangkit itu, imannya, kata-katanya, aku tidak akan percaya sebelum aku melihat, mencucukkan, memegang tubuh Yesus yang bangkit. Bapak Ibu Saudara-saudara, setelah Paskah, perubahan yang dialami Thomas. Ya Tuhan dan Allahku. Ini mau mengajar kita. Ada perubahan dalam hidup, dalam iman Thomas. Sesungguhnya Yesus mencakup seluruhnya. Dia menunjukkan dirinya yang bangkit kepada Thomas, kepada murid-murid. Tetapi sesungguhnya Yesus juga berkata kepada kita, kepada manusia yang tidak seperti murid pada waktu itu, yang tidak melihat, tetapi sama-sama bisa mengalami Paskah. Yesus berkata, berbahagialah orang yang percaya walaupun dia tidak melihat. Artinya apa? Semua orang mempunyai hak untuk percaya. Semua orang mempunyai hak untuk berbahagia. Semua orang mempunyai hak untuk menerima damai sejahtera dari Allah walaupun tidak melihat dan tidak memegang tubuh Yesus yang bangkit. Ibrani 11 ayat 1 mencatat, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Umat Tuhan, lalu apa yang mau kita nikmati dari firman ini? Bagaimana kita mengalami Paskah dalam hidup kita? Berulang-ulang kita merayakan, berulang-ulang firman ini kita dengarkan, berulang-ulang kita membaca, menikmati suara Tuhan ini. Adakah yang diperbaiki sesungguhnya sebelum kita mengalami Paskah dan sesudah? Paskah adalah bukti kemenangan mengalahkan dosa, mengalahkan maut, menghasilkan damai sejahtera. Orang-orang yang sudah mengalami Paskah dalam hidupnya, sesungguhnya dia berada dalam Roh Kudus. Orang yang mengalami Paskah, dia akan berkata,
ya Tuhanku dan Allahku. Orang yang mengalami Paskah dalam hidupnya, dia akan percaya walaupun dia tidak melihat. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengajar kami supaya kami menghidupi Paskah yang sesungguhnya. Biarlah hidup kami berbeda sebelum kami menikmati menghidupi Paskah dan setelah kami menghidupi kebangkitan-Mu. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus. Roh mula menolong kami mengimani, melakukan, memperbaharui apa yang harus kami perbaharui. Dalam satu nama, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah sampai kepada kita semua pada hari ini. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih dalam Yesus Kristus, kita sambut firman Tuhan, kita angkat pujian ini. Katakan dengan sungguh-sungguh, ya Tuhan, kami tak akan takut dan enggan, karena Tuhan membimbing kami. Katakan dengan sungguh-sungguh, Engkaulah yang memberi sejahtera setiap jam, ya Tuhan. Setiap jam, ya Tuhan, Engkau barukan ku datang juru selamat, ya Tuhan. Tiap jam dampingi hamba-Mu, jikalau Kau datang menyatakan setiap jam, ya Tuhan. Engkau ku perlukan, ku datang. Katakan sekali lagi, setiap jam, ya Tuhan. Setiap jam, ya Tuhan, Engkau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, ku datang juru selamat, ku datang juru selamat, Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami pada hari ini. Terima kasih untuk lawatan-Mu kepada kami pribadi lepas pribadi. Dan terima kasih untuk firman Tuhan yang menjadi bekal kami untuk berjuang bagi kemuliaan-Mu.
Kami akan berdoa, doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji. Dengan mengalami Paskah dalam hidup kita, sesungguhnya ada yang dirubahkan. Sebab Paskah adalah bukti bahwa maut telah dikalahkan, dosa telah diampuni. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, damai sejahteranya akan hidupmu. Hari ini, besok sampai Maranatha. Amin. Salam sehat, Tuhan memberkati kita. Salam.